Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan vertikal dan horizontal kedua. Ali Imran 104 ayat 104 berbunyi, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa takum minkum ummatun, hendaklah di antara kamu di sini manusia. Ummatun, suatu umat, suatu kelompok, yad'una ilal khair, yang berdakwah, yang mengajak, ilal khair, ke kebaikan. Berdakwah, mengajak, menjelaskan, menyeru untuk al khair, kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajarkan, menyuruh yang ma'ruf, yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan yang mencegah, melarang dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang seperti itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, kemenangan. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari ayat ini, bahwa manusia itu banyak. Allah menyerukan supaya ada yang siap bersedia mengajak, berdakwah untuk kebaikan, al khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, seraya mengajak, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, sebaliknya mencegah dari yang mungkar. Orang yang mau menjadi kelompok umat yang seperti itu, yaitu berdakwah, mengajak kepada yang baik, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, itulah orang-orang yang oleh Allah dijanjikan, dinyatakan akan termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung, diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu mau mengikuti seruannya, anjurannya, suruhannya, yaitu menjadi umat, menjadi kelompok manusia yang menyeru kepada yang baik, menyuruh melakukan yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, supaya kita termasuk orang yang beruntung. Mengenai apa itu al khair, al ma'ruf, al munkar, nanti akan ada uraiannya. Dari ayat ini ada kata yang sudah sangat masyhur, sangat terkenal. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Dua hal yang berbeda, dan ini seperti pernah diungkapkan, termasuk dua hal yang akan selalu bergumul, berperang secara bertolak belakang, yaitu antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Misalnya, taat dengan tidak taat, beriman dengan kufur, tidak mau beriman, baik buruk,
baik buruk ini tampaknya diakui oleh Allah akan selalu ada. Namun perlu disadari bahwa yang perlu diikuti adalah yang ma'ruf. Sebaliknya yang termasuk mungkar itu tidak boleh diikuti, harus dijauhi. Tentu dijauhi sejauh-jauhnya, menyentuh juga jangan, apalagi melakukan. Yang mungkar itu tingkatannya secara umum, ada yang betul-betul brutal, jahat, misalnya membunuh orang, yang dibunuh satu keluarga, kan itu kemungkaran yang jahat. Ada yang mungkin lebih rendah dari itu, pelanggaran, tidak begitu jahat, tapi tetap yang dilakukan adalah yang munkar. Walaupun derajatnya lebih rendah dari kejahatan yang kejam, tetapi tetap saja yang mungkar. Yang mungkar itu harus dijauhi. Kemudian ada yang mungkin lebih ringan lagi, bukan kejahatan, bukan pelanggaran, tetapi penyimpangan. Penyimpangan ini misalnya, ya, ada yang menyimpang. Seharusnya laki-laki dan perempuan itu menikah untuk memperoleh keturunan. Karena kalau tidak memperoleh keturunan, nanti tidak ada penerus. Dia, suami istri ini, tidak akan hidup selamanya. Waktu masih muda, mungkin berdua-duaan itu bagus. Tapi bayangkan kalau sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, apalagi salah satu pihak, misalnya suami sudah meninggal, tinggal istri, mau berhubungan dengan siapa? Apalagi kalau sudah tua renta, seperti saya sudah berumur 81 tahun. Kalau saya tidak punya anak, tidak punya cucu, dengan siapa saya hidup? Jadi, berpikirlah yang jernih dan jangan di sini melakukan penyimpangan. Nikahnya mau, nikah secara sah, tetapi tidak mau beranak, berusaha supaya ya tidak mengandung. Kalau mengandung, digugurkan. Ini juga sebenarnya bukan hanya penyimpangan. Penyimpangannya itu dalam bentuk tidak mau beranak. Tetapi kalau sudah berbuah lalu digugurkan, itu sudah pelanggaran, sudah berat. Nah, kita ini perlu mengajak kepada yang baik, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Bukan kepada orang lain, tapi dahulukan kepada diri masing-masing dan di lingkungan keluarga masing-masing. Baru kemudian di tengah masyarakat, di tengah kehidupan berbangsa, dan terus sampai dalam kehidupan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.